Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel YouTube Kanda Data, Ekonometrika dan Analisis Data. Pada kesempatan kali ini, Kanda Data akan membagikan tutorial mengenai uji heteroskedastisitas dan cara interpretasinya menggunakan SPSS. Jadi, pada uji analisis regresi linear berganda yang kita gunakan pada kasus 2 dengan menggunakan metode OLS, yaitu adalah ordinary least square, ya, atau sering kita juga dengan uji asumsi klasik, itu ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Pada tutorial sebelumnya kita telah melakukan uji multikolinearitas. Pada kesempatan ini ada yang namanya uji heteroskedastisitas. Ini adalah salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar estimasi menjadi blue, ya. Jadi di sini uji heteroskedastisitas ini adalah varian residual harus konstan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah variansi atau ragam residualnya konstan atau tidak. Jadi kalau asumsi OLS ini harus konstan. Jadi kalau tidak konstan berarti terjadi gejala heteroskedastisitas. Kalau ragam residualnya konstan berarti homoskedastisitas ini memenuhi asumsi OLS. Namun kalau ragam residualnya tidak konstan berarti tidak memenuhi asumsi OLS. Bagaimana caranya? Di sini pada tutorial kali ini akan menggunakan pendekatan uji Gleicher. Ada 3 poin pokok yang harus dilakukan untuk melakukan uji Gleicher. Yang pertama, cari nilai residualnya terlebih dahulu. Ya, jadi cari nilai residualnya. Kemudian kita mutlakan atau absolutkan nilai residual yang telah kita peroleh tadi. Langkah terakhir, regresikan variabel independen dengan absolut residualnya. Jadi kita regresikan variabel X1 dan X2 dengan nilai residual yang sudah dimutlakan, ya. Bagaimana cara interpretasi hasilnya? Di sini saya membangun hipotesis H0 adalah ragam atau varian konstan, yaitu homoskedastisitas. Sedangkan H1 adalah ragam atau varian tidak konstan atau heteroskedastisitas. Di sini jika nilai probabilitas alfa lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Kalau probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Atau karena H0 ditolak, berarti H1 yang diterima. Gitu. Jadi kalau nilainya lebih kecil dari 0,05 probabilitasnya, maka terjadi heteroskedastisitas. Kalau nilai probabilitas alfanya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke. Mari kita langsung membuka aplikasi SPSS. Ya, di sini ada data dari contoh kasus 2, di mana ada satu variabel dependen Y dan 2 variabel independen X1 dan X2. Langkah pertama, kalau kita ingin memunculkan nilai residualnya adalah kita pada menu Analyze, klik Regression, kemudian klik Linear. Jadi kita pada menu Analyze, klik Regression, kemudian klik Linear. Oke. Selanjutnya
Seperti biasa, kita masukkan variabel produksi padi ini ke dalam variabel dependent. Kemudian untuk variabel pupuk kimia atau X1 ke kotak independen, kemudian luas lahan atau X2 ke kotak independen juga. Jadi ada dua variabel independen yang diduga mempengaruhi variabel dependent. Untuk memunculkan nilai residualnya, di sini kita klik statistik ya. Nah, di sini pada jendela linear regression statistik untuk memunculkan nilainya, oh maaf, kalau untuk ini kita ke save ya. Save, kita klik save aja karena kita yang memunculkan residual ya. Jadi kita lihat residual ya. Di sini kita klik saja yang tidak terstandarisasi ya. Residual tidak standarisasi. Ya, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Ya, jadi di situ sudah dapat kita lihat untuk nilai residual. Res 1 sudah keluar ya. Res 1 sudah keluar. Selanjutnya, langkah kedua adalah mutlakan nilai residualnya. Ini kan masih ada nilai positif, ada nilai negatif ya. Jadi kita mutlakan atau absolutkan ya. Caranya kita dengan mengklik di menu transform ya, kita klik compute variable ya. Jadi di menu transform kita klik menu pada menu transform kita klik compute variable. Kita klik. Nah, di sini yang muncul jendela compute variable. Nah, selanjutnya yang akan kita absolutkan adalah residual. Kita lihat cek dulu di sini. Nah, ini ya udah ada variabel unstandardized residual. Kemudian untuk itu kita cari absolute ya. Kalau di function di SPSS ini adalah ABS ya. Kita cari ABS, kita klik all saja. Nanti akan muncul di sini pilihan. Nah, ini ada ABS, klik 2 kali saja. Nah, udah muncul. Kemudian kita masukkan variabel yang residualnya ya. Klik tanda panah. Oke, jadi sudah masuk absolute residual 1 ya. Kita boleh kasih nama variabel ABS ya. Absolute residual ya. Untuk memudahkan saja ya. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian kita sudah memperoleh ya nilai absolut residualnya. Kita lihat semua nilainya sama dengan nilai residual. Hanya tidak ada nilai negatif ya, karena kita telah memutlakan atau absolutkan nilai residualnya. Langkah ketiga selanjutnya adalah regresikan variabel independen dengan residualnya ya. Kita klik analyze, regression, linear ya. Sekali lagi pada menu analyze, klik regression, kemudian linear. Nah, ini adalah operasi yang tadi kita reset saja dulu. Oke. Nah, kemudian untuk dependent tadi kan regresikan variabel independen terhadap residualnya. Berarti untuk dependent kita isi dengan variabel ABS res, yaitu residual yang telah diabsolutkan. Kita masukkan klik tanda panah. Kemudian independen yaitu yang X1 pupuk kimia ya. Kemudian ada juga X2 adalah luas lahan. Ya, biarkan pilihan yang lain karena kita ingin melihat dari nilai signifikansi dari
X1 dan X2-nya, kita langsung klik OK saja. Oke, selanjutnya muncul output ya. Nah, di sini muncul output. Kita gunakan yang coefficient ya. Kita copy saja filenya. Klik kanan, copy. Saya akan mengcopy yang dalam bentuk gambar, kemudian OK. Selanjutnya saya pastikan ke PowerPoint-nya. Oke, saya besar sedikit. Oke. Ya, jadi ini hasilnya. Kita lihat probabilitas alfanya untuk X1 adalah 0,363. Ini nilainya lebih besar dari 0,05. Artinya H0 diterima. Kalau H0 diterima, berarti terjadi homoskedastisitas. Dengan kata lain, untuk pupuk kimia tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Kemudian kita lihat yang variabel X2, luas lahan. Di sini probabilitas alfanya 0,802. Nilainya adalah lebih besar juga dari 0,05. Artinya H0 diterima. Kalau H0 diterima, berarti ragam atau varian konstan atau homoskedastisitas. Atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas. Baik, jadi dari uji heteroskedastisitas menggunakan pendekatan Glaser untuk contoh kasus 2, baik variabel X1 dan X2 tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Artinya memenuhi asumsi untuk uji OLS. Ya, demikian tutorial bagaimana cara melakukan uji heteroskedastisitas dan cara interpretasinya menggunakan SPSS. Untuk terus mendapatkan update video-video dari kami, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya supaya tidak ketinggalan update video-video dari kami. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.